GKJW Tunjung Sekar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat membangun ibadah bersama keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan dengan berkat-Nya yang selalu menyertai kita. Kita akan bersama-sama membangun ibadah, di mana di dalam ibadah kita kali ini akan dilangsungkan juga sakramen perjamuan kudus pembangunan GKJW. Ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Retno Sari MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam suasana peribadahan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri seraya memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Kita dasarkan pada pengakuan bahwa pokok pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selamanya. Terimalah salam. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Pembangunan GKJW, Hari Kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 252 bait 1 dan 4. dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa setiap perjumpaan ibadah seperti ini Tuhan Allah berkenan menyapa kita dengan firman kebenarannya untuk memperbaharui dan menguatkan iman kita. Karena keterbatasan kita, mari kita sebelum membaca dan menghayati firman ini kita berdoa. Tuhan, kami menyadari dan meyakini bahwa sebagian Alkitab yang akan kami baca dan kami hayati ini merupakan firman dan kebenaran yang harus kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyadari akan keterbatasan kami mohon Roh-Mu berkenan untuk berkarya, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, baik kepada kami hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nats Alkitab yang akan kita baca dan kita hayati pada ibadah saat ini diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hati oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam,
Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mendasari perjamuan kudus pembangunan GKJW saat ini, kita bersama-sama akan melihat, menghayati atau memahami pesan dari Tuhan melalui Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Apa yang bisa kita ambil dari perikop kita kali ini? Ya, dalam perikop kita ini sebenarnya Yesus tidak hanya sekedar melakukan mukjizat untuk memberikan makan 5.000 orang. Tidak sekedar itu. Tetapi ada pesan yang dalam yang sebenarnya kita bisa mengambilnya dalam kerangka kita membangun kehidupan berjemaat. Nah, mari kita melihatnya di sini ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak sampai malam hari. Ada para muridnya yang memberikan masukan begitu kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jadi ini usulan, masukan dari para murid kepada sang guru itu. Nah, tetapi bagaimana reaksi Tuhan Yesus ketika para muridnya mengusulkan untuk menyuruh orang banyak itu beristirahat ke kampung-kampung dan membeli makan di situ? Yesus justru menjawab, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Tidak perlu mereka pergi, tetapi kamu yang harus memberi makan. Sepintas para murid Tuhan Yesus itu memiliki gagasan yang baik supaya orang banyak itu mencari makan di kampung-kampung terdekat. Tetapi sebenarnya mereka yang seolah-olah peduli itu sesungguhnya sedang tidak mau terbebani. Dan itu yang diketahui oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, "Kamu harus memberi mereka makan." Dan para murid itu pun juga lalu menjawab, "Yang ada pada kami itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Jawaban dari para murid ini memuat pengakuan bahwa mereka tidak sanggup untuk
melakukan memberi makan 5.000 orang. Yang dikatakan di situ tuh 5.000 itu hanya laki-laki. Sementara perempuan dan anak-anak tidak terhitung dalam himpunan 5.000 orang. Berarti itu lebih dari 5.000. Adanya tuh loh Tuhan, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus mengatakan bawalah kemari. Dan dikatakan di sini Yesus lalu menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya membagikan kepada orang banyak itu. Dan orang yang sekian banyak itu dalam perikop kita ini diceritakan mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan tersisa 12 bakul. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa sebenarnya yang menarik bagi kita saat ini ketika kita membaca perikop yang ternyata itu tidak sekedar persoalan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, itu berarti pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya tidak terhenti hanya pada persoalan memberikan mukjizat, kesembuhan, mengusir setan atau memberikan pengajaran. Tetapi juga persoalan-persoalan perut yang dialami oleh orang banyak itu. Dan itu berarti menunjukkan kepada kita yang dikehendaki oleh Yesus bagi para muridnya, bagi gereja saat ini adalah pelayanan itu bukan hanya persoalan rohani, tetapi pelayanan itu adalah pelayanan yang holistik, menyangkut juga tentang apa yang menjadi persoalan pergumulan yang dialami oleh manusia secara otentik, yaitu persoalan duniawi juga, tentang makanan, tentang minuman. Itu yang pertama yang bisa kita melihat di sini. Jadi itu teguran yang sangat keras bagi para murid bahwa mereka di dalam melayani itu harus sampai pada titik apa yang menjadi kebutuhan dari orang banyak itu. Jadi pelayanan itu menjadi pelayanan yang utuh, tidak hanya dimensi spiritual atau rohani, tetapi juga apa yang secara jasmani itu menjadi persoalan bagi orang banyak itu. Lalu yang kedua yang kita juga bisa mendapati di sini adalah Yesus melibatkan para muridnya itu sebagai mitra kerja pelayanan Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus tidak mengatakan, ya saya akan menyiapkan. Bukan, tapi kamu harus memberi mereka makan. Lalu Yesus juga memerintahkan para muridnya itu untuk mengelompokkan orang-orang yang duduk di situ supaya bisa duduk berkelompok lalu membagikan potongan-potongan roti yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus itu. Jadi di sini Tuhan Yesus juga memanggil, menghendaki para murid itu menjadi mitra kerjanya. Tidak sekedar mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi, tapi mereka juga harus melakukan sesuatu. Dan yang menarik di sini ketika menjadi mitra kerja itu adalah mitra kerja yang juga mau berbagi. Walaupun di awal ya rodo awal begitu ya, kami itu punya 5 roti dan 2 ikan saja Tuhan. Tapi mereka harus berbagi. Jadi mitra yang dikehendaki oleh Yesus adalah mitra yang juga mau berbagi untuk orang lain. Sehingga keberadaan mereka bisa mewujudkan
cinta kasih Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat di sini, ketika Yesus mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu mensimbolkan tentang kemesiasan dari Yesus itu sendiri. Jadi roti yang dipecah-pecahkan itu menjadi simbol dari tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Dan itu yang menjadi simbol ketika Tuhan Yesus menjumpai para muridnya, selalu Yesus memecah-mecahkan roti sehingga orang bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias, Kristus yang diurapi oleh Allah. Jadi luar biasa dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu dipakai juga oleh Yesus untuk menunjukkan kemesiasannya meskipun itu masih tersembunyi bagi dunia. Nah, untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka perjamuan kudus pembangunan GKJW ini, melalui firman Tuhan ini kita bersama-sama diajak sebagai sebuah gereja. Kita diajak untuk bisa melakukan tugas pelayanan kita secara utuh. Secara utuh. Dan untuk mewujudkan pelayanan yang utuh itu kita semua diajak, dipakai oleh Yesus sebagai mitra kerjanya yang juga harus berbagi di situ. Kita bersyukur sebagai sebuah jemaat. Beberapa bulan ini pada saat krisis melanda kita, jemaat ini pun dipanggil oleh Tuhan untuk memperhatikan kebutuhan jasmani dari warga jemaat kita, dari warga masyarakat di sekitar kita. Itulah pelayanan yang holistik, yang utuh. Karena kita tidak hanya sekedar berbicara tentang firman Tuhan, tetapi juga realitanya seperti apa. Dan itu bisa terjadi karena kita semua mau mengeluarkan 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus memberkati semua itu sehingga gereja ini mampu melakukan lebih dari apa yang kadang kita pikir koyok gak mungkin. Ternyata itu diberkati oleh Tuhan sehingga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Nah, kita dipanggil untuk ke sini. Dan satu hal juga yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa dalam persekutuan kita sebuah gereja ini, kita bersama-sama bersekutu dengan Sang Mesias itu sebagai umat Tuhan. Nah, apakah gereja ini bisa menampakkan kemesiasan Kristus itu dalam kehidupan berjemaat ini? Bahwa ada persekutuan dengan Kristus itu, bahwa ada tubuh yang dipecah-pecahkan itu, ada darah Kristus yang membersihkan kehidupan kita orang yang berdosa. Karena hanya dengan bersekutu dengan Yesus itulah gereja yang menghadapi berbagai macam tantangan itu dikuatkan dan disatukan oleh Tuhan untuk bisa melakukan tugas yang lebih berarti bagi kehidupan saat ini. Semoga perjamuan kudus kita saat ini semakin menguatkan kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan, semakin memampukan gereja kita ini untuk mewujudkan pelayanan yang utuh di tengah-tengah masyarakat kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk memperbarui iman kita dengan mengucapkan iman rasuli. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka baik terhadap Tuhan maupun gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Kita sambut dengan kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 338 bait yang pertama. Kristus kata Dio
saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan kudus untuk menerima anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan GKJ. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaklah engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama para muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku, kebangkitanku, sekaligus pengharapan akan kedatanganku." Demikian Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Maka sekarang bagikanlah roti ini untuk saudara-saudaramu." Warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah roti yang sudah di hadapan saudara-saudara semua, maka sekarang makanlah. Setelah Yesus makan dengan para muridnya, Yesus lalu mengambil cawan dan berkata, "Terimalah, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Maka perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Demikian Tuhan Yesus berkata pada para muridnya, "Maka sekarang bagikanlah kepada saudara-saudara."
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah anggur yang sudah di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20 yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwasanya kita bersama-sama telah mendapatkan pelayanan perjamuan kudus pada hari ini. Oleh karenanya, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucap syukur, mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita bersama-sama mempersembahkan dari surat Roma 11 ayat yang ke-36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersama akan mewujudkan rasa syukur dalam bentuk persembahan kita diiringi pujian Kidung Jemaat 439 bait yang pertama sampai selesainya kita mempersembahkan. Kami bersyukur atas perjumpaan yang boleh terjadi pada saat ini di dalam suasana perjamuan kudus pembangunan GKJ. Kami boleh kembali merasakan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang senantiasa menghidupi perjalanan gerejamu, GKJW, khususnya Jemaat Tunjung Sekar. Oleh sebab itu, biarlah perjamuan kudus yang telah kami terima ini boleh menjadi berkat yang menguatkan kami pribadi lepas pribadi menjadi mitra Allah, yang menguatkan gerejamu GKJW khususnya Jemaat Tunjung Sekar untuk menjadi mitra Tuhan melakukan pelayanan yang utuh, sehingga karya Tuhan boleh semakin dirasakan oleh banyak orang. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk kehidupan seluruh warga jemaat. Di dalam mereka bekerja, Tuhan bukakan tingkap rezeki, kekuatan, kesehatan. Anak-anak kami yang sekolah, kuliah, juga Tuhan berikan kemampuan, kebijaksanaan, sehingga dalam situasi saat ini mereka tetap boleh mempersiapkan dan meraih cita-cita mereka ke depan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan rawat sehingga mereka boleh merasakan kekuatan, penyertaan,
bahkan kesembuhan dari Tuhan melalui berbagai upaya pengobatan yang dilakukan. Yang sengaja undur dari persekutuan ini Tuhan karena berbagai macam persoalan hidupnya, kami juga mohon Tuhan bukakan hati pikiran mereka dan Tuhan lengkapi dengan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat keluar dari krisis hidupnya, menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, bahkan bersekutu dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari sukacita yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami, baik yang berulang tahun akan kelahirannya maupun juga hari perkawinan mereka. Biarlah sukacita itu Tuhan lengkapi dengan berkat penyertaan-Mu, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupannya bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan berkat dan kekuatan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mengingat bangsa dan negara kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Para dokter, perawat, tenaga medis, para relawan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka mampu memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik, karena Tuhan melengkapi mereka dengan kekuatan. Para korban dari COVID-19 ini juga Tuhan pulihkan kekuatan kesehatannya, sehingga makin lama makin banyak yang tersembuhkan dari virus Corona 19 ini. Tapi keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, Tuhan kiranya juga menguatkan mereka untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Kiranya hanya kekuatan-Mu saja yang boleh menuntun mereka dengan jalan hikmat dan berkat-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJW Jemaat Tunjung Sekar, dalam melakukan kehidupan pelayanannya, di mana kami pun masih harus mencari bentuk yang lebih tepat dalam mewujudkan pelayanan bagi warga jemaat. Kiranya Tuhan berikan hikmat Roh-Mu yang kudus kepada seluruh majelis jemaat, badan-badan pembantu, sehingga kami dapat menata pelayanan dengan baik dalam berbagai keterbatasan yang ada pada saat ini. Sungguh kami memohon berkat dan penyertaan dari Tuhan. Mensyukuri atas karya Tuhan itu, baik dalam kehidupan kami sehari-hari maupun sapaan kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus, kami mengaturkan persembahan kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, bahkan juga menjadi sarana untuk dapat mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan berjemaat. Inilah doa syafaat kami. Kami menaikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya.